Shalom, perkenalkan kami dari grup kecil 25. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai pemeriksaan antenatal care dan bagaimana cara melakukan pemeriksaan antenatal care. Pemeriksaan antenatal care atau ANC adalah pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental ibu hamil secara optimal hingga mampu melewati masa persalinan, nifas, persiapan pemberian ASI eksklusif, dan kembalinya kesehatan alat reproduksi secara wajar. Pemeriksaan ini dilakukan minimal 4 kali selama masa kehamilan, 1 kali pemeriksaan pada trimester pertama, 1 kali pemeriksaan pada trimester kedua, dan 2 kali pemeriksaan pada trimester ketiga. Tujuan dari ANC yaitu yang pertama, memantau kemajuan proses kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin. Yang kedua, untuk mengetahui adanya komplikasi kehamilan sejak dini termasuk riwayat penyakit dan tindak pembedahan. Yang ketiga, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan ibu dan bayi. Yang keempat, mempersiapkan proses persalinan sehingga bayi dapat lahir dengan selamat dan meminimalkan terjadinya trauma selama masa persalinan. Yang kelima, menurunkan jumlah kematian dan angka kesakitan pada ibu. Yang keenam, mempersiapkan peran ibu dan keluarga untuk kelahiran anak sehingga anak dapat mengalami tumbuh kembang yang normal. Yang ketujuh, mempersiapkan ibu untuk melewati masa nifas dengan baik dan pemberian ASI eksklusif pada bayinya. Selanjutnya, teman saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan pemeriksaan antenatal care. Saya Suster Cia. Saya yang akan memeriksa kehamilan ibu hari ini. Ibu sebelumnya boleh saya lihat gelang tangannya? Boleh sebutkan namanya di tangan lahir ya? Oke, sudah sesuai ya ibu. Apakah ada keluhan seperti pusing dan mual? Tidak, ada, hanya mual saja. Tidak ada keluhan lain bu? Oke, nggak ada ya ibu. Ibu bagaimana kondisi kehamilannya dan persiapan untuk melahirkannya? Sudah banyak persiapan ya ibu. Ibu, saya hari ini akan memeriksa ya ibu. Saya akan meraba-raba perut ibu dan membuka sedikit selimutnya. Saya tensi dulu ya bu. Saya periksa nadinya. Ibu tadi sudah ditimbang kan berat badan dan tinggi badannya? Nanti saya akan memeriksa kondisi janin ibu, perkembangannya, dan memeriksa juga dari kepala, mulut, mata, hingga ujung kaki ibu ya. Nanti saya akan mempersiapkan alat-alatnya dulu. Permisi ibu, saya kembali dengan alat-alatnya. Apakah ibu sudah berkemih? Apakah ada keinginan untuk BAB gitu atau BAK? Oh tidak ibu ya. Oh kita mulai aja ya bu ya. Saya cuci tangan dulu. Oke, apakah ibu sudah nyaman dengan posisi seperti ini? Oh sudah ya bu ya. Oh saya tutup pintu dan juga samperannya dulu ya bu ya. Oke kita mulai ya bu ya. Pemeriksaannya mulai dari kepala. Untuk pemeriksaan kepala, kita mengkaji adanya keluhan nyeri kepala, dan untuk pemeriksaan wajah, kita melihat adanya kloasma atau edema, dan untuk bagian mata, kita melihat warna konjungtiva kedua mata, kemudian warna sklera, ukuran pupil, dan juga ketajaman penglihatan. Selain itu, kita juga perlu melihat ada tidaknya edema di palpebra. Untuk bagian telinga kita melihat kebersihan dari telinga, dan untuk bagian hidung kita melihat adanya polip atau tidak, kemudian pernapasan cuping hidung dan penggunaan alat bantu nafas. Untuk bagian mulut dan juga tenggorokan kita mengkaji adanya karies pada gigi, kesulitan menelan, kelembapan mukosa dan juga bibir. Sementara bagian leher kita periksa adanya pembesaran kelenjar limpa dan juga tiroid, kemudian ada tidaknya kloasma, bendungan pada vena jugularis juga. Untuk bagian payudara kita melihat adanya pigmentasi areola mamae, kemudian bagaimana bentuk papila mamae, dan juga apakah ada pengeluaran kolostrum. Selain itu kita juga mengkaji ada tidaknya nyeri pada payudara saat kita menekan. Dan untuk bagian dada kita melihat jalan nafas, kemudian suara nafas, dan juga keluhan sesak nafas serta penggunaan otot bantu nafas. Untuk bagian jantung kita perlu mengkaji adanya irama, kemudian bunyi jantung, dan juga nyeri dada. Jika ada, kita mengkaji nyeri itu dengan PQRST. Sementara untuk bagian abdomen kita melihat adanya linea nigra dan juga stirae gravidarum. Selain itu juga kita perlu mengkaji luka bekas operasi.
Untuk pemeriksaan Leopard terdiri dari Leopard 1 dan juga Leopard 4. Leopard 1 sampai 3 kita pastikan bahwa posisi kaki pasien ditekuk, kemudian pemeriksa menghadap ke ibu atau pasien. Untuk Leopard yang keempat, kita pemeriksa membelakangi ibu dan juga menghadap pada bagian kaki ibu. Dan juga perlu diperhatikan bahwa tangan pemeriksa tidak boleh dingin, supaya ibu dan juga janin tidak kaget saat perubahan suhu dari tangan pemeriksa. Untuk Leopard 1, tujuannya itu untuk mengetahui umur kehamilan dan juga menentukan bagian janin di fundus uteri. Nah, di sini jika teraba bulat, besar, dan juga lunak itu adalah bokong, sementara jika teraba bulat, besar, dan keras itu adalah kepala, sementara jika ada tahanan dan memanjang itu adalah punggung, dan jika teraba kecil-kecil itu adalah bagian ekstremitas bayi. Pada Leopard 1, pemeriksa meletakkan kedua tangan di kedua sisi perut ibu. Dengan dorongan lembut, kita memposisikan janin untuk berada di bagian tengah perut ibu. Setelah itu, kita meraba TFU, dan jika teraba keras itu adalah batas tinggi fundus uteri. Kemudian kita menggunakan meteran, kita ukur dari simfisis pubis ke TFU, dan kita ukur tingginya memakai meteran dalam inci. Setelah itu kita balik menggunakan sentimeter. Kita melakukan seperti ini agar tidak memperkirakan dan meraba TFU-nya. Pada Leopard 2, tujuannya yaitu untuk menentukan batas samping uterus dan menentukan letak punggung janin yang membujur dari atas ke bawah menghubungkan bokong dengan kepala. Apabila ada tahanan memanjang atau punggung di satu sisi dan teraba bagian kecil-kecil atau ekstremitas di sisi lain. Pada pemeriksaan Leopard 2, tangan kanan menahan sisi kanan perut ibu dan tangan kiri menelusuri bagian sisi kiri ibu. Kita meraba apakah ada di sisi kanan atau sisi kiri ibu kira-kira bagian apa. Kemudian setelah itu kita mengecek denyut jantung janin. Kita bisa menggunakan alat Doppler itu dengan menggunakan jeli, kemudian menekan sedikit di sisi punktum maksimum supaya terdengar lebih jelas DJJ. Atau kita dapat menggunakan Lennec jika usia 20 minggu ke atas, yaitu pemeriksa tidak bersandar pada tempat tidur pasien atau tidak memegang tubuh pasien. Corong Lennec kemudian diletakkan di punktum maksimum dan pemeriksa melihat jam di tangan kiri dan tangan kanan meraba nadi ibu. Itu digunakan untuk konfirmasi apakah kita mendengar DJJ atau kita mendengar denyut jantung ibu itu sendiri. Kemudian pada Leopard 3 yaitu tujuannya untuk menentukan bagian apa yang berada di sebelah bawah perut ibu dan menentukan bagian bawah janin sudah masuk ke PAP atau pintu atas panggul atau belum. Yaitu dengan satu tangan berada di atas TFU menahan bagian atasnya dan tangan satunya meraba bagian bawah seperti membentuk mangkok. Dan bila bagian kepala janin sudah masuk dan jika kita goyangkan tidak dapat digoyangkan berarti itu sudah masuk PAP, dan bila saat kita goyangkan itu masih dapat bergoyang berarti itu belum masuk PAP, dan bila belum masuk di pintu atas panggul kita tidak boleh lanjut ke Leopard 4. Dan untuk Leopard 4 yaitu perlu diperhatikan bahwa kaki pasien harus diluruskan. Dan untuk menentukan bagian janin yang ada di bawah dan menentukan seberapa bagian janin yang masuk ke pintu atas panggul. Kita juga melihat kepala janin apakah dengan tangan kita yaitu dengan membentuk konvergen atau divergen. Sementara untuk bagian genitourinaria kita perlu mengkaji apakah ada pengeluaran per vagina, kemudian seberapa sering berkemih, dan juga kita melihat apakah ada bekas luka ataupun hemoroid. Dan untuk ekstremitas dan integumen kita perlu melihat kesulitan dalam pergerakan, kemudian edema pada kedua kaki dan juga kedua tangan, dan perlu kita lihat varises juga. Selain itu, kita perlu mengkaji refleks patella. Bila itu negatif, berarti itu kurang vitamin dan juga zat besi, B6, B12.
Baik, Ibu, saya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya kaji? Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Nanti kita atur jadwal berkunjung, dan Ibu silakan jangan lupa untuk minum vitamin. Baik, terima kasih.